Siapa yang tidak kenal dengan Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia yang berasal dari negeri gingseng, Korea Selatan. Timnas Indonesia merupakan tim nasional kedua yang dilatih Shin Tae-yong setelah timnas Korea Selatan. Sebelumnya, Shin Tae-yong berkarir di timnas Korea Selatan selama 4 tahun. Alasan yang menjadi bekal Shin Tae-yong sukses bersama tim Indonesia. Shin Tae-yong mempunyai mental juara. Selama 11 tahun berlabel sebagai pelatih kepala, Shin Tae-yong meraih 3 gelar, 2 gelar di level klub dan 1 gelar di level timnas. Shin Tae-yong berhasil merebut 2 trofi semasa menangani Seongnam. Gelar pertama yang sukses diraih ialah Liga Champion Asia 2010. Setahun berselang, Shin Tae-yong mengantar Seongnam menjuarai Piala FA Korea. Bersama timnas Korea Selatan, Shin Tae-yong meraih juara Piala EAFF E1 pada 2017. Turnamen tersebut adalah kejuaraan untuk negara-negara Asia Timur. Shin Tae-yong menerapkan disiplin yang tinggi untuk para pemain timnas. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak hanya melatih para pemain di lapangan, dia juga memperhatikan aspek-aspek penting lain di luar lapangan, termasuk apa saja asupan yang mereka makan sehari-hari. Arsitek berusia 49 tahun tersebut menerapkan kedisiplinan tinggi di skuad timnas Indonesia dan U19. Dia melarang berbagai aktivitas yang selama ini kerap diabaikan. Shin Tae-yong paling anti dengan gorengan dan masakan berlemak. Dia meminta para pemainnya untuk menghindari makanan tersebut. Kami tidak boleh mengkonsumsi makanan berlemak dan gorengan, kata Bayu Pradana, pemain yang dipanggil Shin Tae-yong pada pemusatan latihan Februari 2020. Shin Tae-yong juga memberlakukan jam malam untuk skuad timnas Indonesia dan U19. Paling lambat, para pemain sudah harus kembali ke hotel pada pukul 10 malam. Shin Tae-yong juga tidak memperbolehkan para pemain membawa ponsel ke tempat latihan. Jadi, para pemain tidak bisa bersuah foto atau membuat instastory di Instagram. Shin Tae-yong tidak anti dengan media sosial, namun dia meminta para pemainnya untuk menjauhi aktivitas tersebut saat mendekati pertandingan. Jujur, saya sama sekali tidak menggunakan media sosial. Oleh karena itu, saya bisa fokus ke pertandingan-pertandingan yang ada, kata Shin Tae-yong dikutip dari video yang diunggah di channel YouTube PSSI. Shin Tae-yong pandai memotivasi pemain. Shin Tae-yong menyadari postur tubuh menjadi tantangan yang dihadapi timnas Indonesia U19 selama TC di Kroasia. Sebelum pertandingan, Shin Tae-yong pun sempat memberi suntikan semangat berupa kisah heroik kepada pemain timnas Indonesia U19. Suntikan motivasi dari Shin Tae-yong diakui salah satu pemain sukses mengangkat moral timnas Indonesia U19. Bagas menjelaskan, Shin sempat menceritakan kisah heroik timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018. Saat itu, Korea Selatan yang berada di bawah asuhan Shin Tae-yong sukses menumbangkan Jerman yang berstatus sebagai juara bertahan Piala Dunia. Padahal, secara postur, anak asuh Shin Tae-yong memang lebih pendek ketimbang tim lawan. Semangat itulah yang ingin ditularkan pelatih berusia 51 tahun tersebut kepada seluruh punggawa timnas Indonesia U19. Menurutnya, perbedaan postur tubuh tak bisa menjadi alasan skuad Garuda Muda merasa berkecil hati. Bagas menyebut, suntikan motivasi dari sang pelatih itu sukses mengangkat moral rekan-rekannya sebelum bertanding. Pelatihnya hanya bilang bahwa ia pernah membawa tim yang secara postur tubuh rata-rata pendek, kata Bagas. Namun, mereka berhasil mengalahkan juara bertahan Piala Dunia pada 2018. Suntikan motivasi itu cukup mampu membangkitkan moral kami, ia menambahkan. Shin Tae-yong piawai meracik strategi dan disegani sebagai pemain. Selain piawai dalam meracik strategi, pelatih timnas Indonesia saat ini, Shin Tae-yong, juga merupakan seorang pesepak bola handal ketika masih aktif bermain. Catatannya, semasa bermain, dia sangat disegani di pentas sepak bola Korea Selatan. Salah satu pemain yang dipanggil TC timnas Indonesia, Irfan Bahdim, lantas memberikan penilaiannya mengenai Shin Tae-yong. Menurutnya, mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu adalah sosok yang terbuka. Coach Shin, saya rasa dia pelatih yang sangat jujur dalam memberikan instruksi. Kalau ada masalah, dia langsung bicara. Harus bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, ujar Bahdim. Irfan Bahdim menambahkan, Shin Tae-yong juga banyak membuat warna baru di timnas Indonesia. Satu di antaranya ialah menggabungkan pemain senior dengan pemain muda pada TC kali ini. Menurut saya, dia menerapkan disiplin yang sangat bagus kepada para pemain. Visinya juga bagus. Saya pikir
pikir ini bagus untuk timnas Indonesia ke depannya, Imbuh Bahdi. Sangat menarik. Mari kita tunggu prestasi timnas Indonesia bersama Coach Sintayong.